warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kepada Bapak Epidemiolog Pendidikan dan terutama dengan senang saya yakin. Baiklah, di sini saya akan presentasikan materi yang berjudul diffraksi cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat mengalami berbagai fenomena optik. Salah satunya adalah diffraksi. Dan apa itu diffraksi? Diffraksi merupakan peristiwa penyebaran gelombang cahaya ketika melewati celah sempit atau bertemu dengan suatu penghalang. Diffraksi pertama kali dikaji seorang ilmiah oleh Francesco Maria Grimaldi pada abad ke-17. Ia menemukan bahwa cahaya itu tidak selalu merambat dalam garis lurus, melainkan dapat menyebar ketika melewati celah atau penghalang kecil. Diffraksi juga memainkan peran penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dalam spektroskopi, astronomi, mikroskopi, dan pengembangan perangkat optik canggih. Prinsip diffraksi. Diffraksi cahaya ini dapat dijelaskan dengan prinsip Hilbert-Fresnel yang menyatakan bahwa setiap titik pada gelombang cahaya itu bertindak sebagai sumber gelombang sekunder yang menyebar ke segala arah. Ketika gelombang sekunder ini saling berinterferensi, mereka membentuk pola terang dan gelap yang dikenal sebagai pola diffraksi. Secara sistematis, fenomena ini sering dijelaskan dengan persamaan gelombang dan transformasi Fourier yang digunakan untuk menganalisis bagaimana distribusi intensitas cahaya itu berubah akibat diffraksi. Jenis-jenis diffraksi. Yang pertama ada diffraksi Fresnel yang terjadi ketika sumber cahaya atau layar berada pada jarak yang relatif dekat dengan celah atau penghalang, sehingga gelombang cahaya yang datang itu bersifat divergen. Yang kedua ada diffraksi Fourier, terjadi ketika sumber cahaya dan layar berada pada jarak yang cukup jauh dari celah atau penghalang, sehingga cahaya yang datang itu dianggap sebagai gelombang yang sejajar. Pola diffraksi. Diffraksi celah tunggal. Yang pertama ada diffraksi celah tunggal yang menghasilkan pola pusat terang di tengah dengan serangkaian pita terang dan gelap di sekelilingnya. Yang kedua ada diffraksi celah ganda yang menggabungkan efek diffraksi dan interferensi yang menghasilkan pola terang dan gelap yang lebih teratur. Yang ketiga ada diffraksi kisi yang menggunakan kisi diffraksi dengan banyak celah untuk menciptakan spektrum cahaya berdasarkan panjang gelombang. Aplikasi diffraksi cahaya. Yang pertama ada interferometri yang digunakan dalam pengukuran presisi tinggi seperti dalam astronomi, meteorologi, dan deteksi gelombang gravitasi. Yang kedua ada spektroskopi yang memanfaatkan isi diffraksi untuk menganalisis spektrum cahaya dari berbagai sumber termasuk bintang, molekul, dan bahan kimia. Terus ada teknologi optik. Diffraksi ini digunakan dalam pengembangan perangkat optik seperti kamera, mikroskop, dan teleskop yang bergantung pada diffraksi untuk meningkatkan resolusi gambar. Dan ada keamanan dan enkripsi. Pola diffraksi ini digunakan dalam pembuatan hologram pada kartu identitas dan mata uang untuk mencegah pemalsuan. Selanjutnya ada litografi dan nanoteknologi. Diffraksi ini digunakan dalam fabrikasi perangkat semikonduktor pada skala nanometer seperti dalam pembuatan mikrosensor. Selanjutnya ada pencitraan medis. Ini teknik seperti diffraksi sinar X digunakan dalam pencitraan struktur kristal dalam bidang biologi dan kedokteran seperti dalam analisis protein dan DNA. Persamaan diffraksi di sini ada diffraksi celah tunggal yaitu A sin theta sama dengan M dikali lambda, dengan A adalah lebar celah, theta adalah sumber diffraksi, lambda adalah panjang gelombang cahaya. M itu adalah urutan minimum dari plus min 1, plus min 2, plus min 3 dan seterusnya. Untuk diffraksi kisi itu rumusnya D sin theta sama dengan N lambda, dengan D adalah jarak antar celah kisi. Ya, ini adalah 1
jarak antara dua celah, y adalah jarak maksimum terang ke N dari pusat, dan L adalah jarak ke layar. N itu urutan maksimum terangnya yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Kesimpulan, cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat mengalami berbagai fenomena optik, salah satunya adalah difraksi. Difraksi cahaya ini merupakan fenomena fundamental yang menunjukkan sifat gelombang cahaya dan memiliki berbagai aplikasi dalam ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Studi tentang difraksi tidak hanya penting dalam teori fisika gelombang, tapi juga dalam pengembangan teknologi optik, komunikasi, pencitraan medis, dan industri semikonduktor. Dari spektroskopi hingga interferometri, penerapan difraksi terus berkembang dan memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang sains dan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman lebih lanjut mengenai difraksi dapat membuka peluang baru dalam inovasi teknologi dan penelitian ilmiah di masa depan. Jadi tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya